warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahal. Saya dari kampus Universitas Pamulang, Prodi S1 Manajemen semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Analisis laporan keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan, di mana ada tujuan analisis, sifat analisis, dan teknik analisis. Analisis laporan keuangan, bahwa salah satu manfaat dari laporan keuangan adalah sebagai alat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat tercapai apabila pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan melakukan analisis secara baik dan benar. Pihak yang berkepentingan, pihak internal dan pihak eksternal. Tujuan analisis laporan keuangan terdiri dari 4. Yang pertama itu screening. Dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua, forecasting. Digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, diagnosis. Dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lain. Yang terakhir adalah evaluation. Dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Sifat analisis laporan keuangan. Fokus laporan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian masa lalu atau historis, dan penyebab terjadinya dalam suatu entitas ekonomi. Yang kedua, prediksi. Analisa harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan entitas ekonomi di masa yang akan datang. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri, sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan. Teknis analisis laporan keuangan. Di sini ada perbandingan laporan keuangan, analisa tren, analisa rasio, analisa khusus. Analisa khusus terdiri dari ramalan kas, perubahan posisi keuangan, dan lain-lain. Perbandingan laporan keuangan yaitu membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun atau horizontal. Perbandingan 1 tahun buku atau lebih atas unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Perbandingan dengan perusahaan sejenis. Perbandingan dengan rata-rata industri. Analisa tren. Analisis dengan melihat kecenderungan situasi entitas ekonomi di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lampau sampai masa kini. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan melihat tren rasio dari tahun ke tahun. Misalnya dalam 3 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penjualan adalah 15%, maka sebetulnya secara sederhana kita dapat menentukan bahwa di tahun mendatang setidaknya pertumbuhan adalah 15%, dan jika dilakukan dengan beberapa perbaikan akan menghasilkan peningkatan dalam 25%. Tren analisis biasanya digambarkan dengan grafik, oleh karena itu model ini dapat digunakan alat bantu statistik. Misalnya dengan menggunakan program linear programming. Analisis rasio, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, rasio leverage, rasio activity, rasio productivity atau growth. Rasio likuiditas untuk menggambarkan kemampuan perusahaan atau entitas ekonomi dalam membayar utang jangka pendeknya. Rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang. Rasio rentabilitas atau profitabilitas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, dan lain-lain. RAG, untuk mengetahui posisi utang perusahaan atau entitas ekonomi terhadap modal maupun aset. Selanjutnya, ratio activity digunakan untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan maupun kegiatan lainnya. Ratio produktivitas atau ratio pertumbuhan, growth, untuk melihat produktivitas unit yang dinilai. Dan yang terakhir ada ratio produktivitas lanjutan. Di sini ada earning per share atau EPS. Jadi di sini EPS tahun ini dikurangi EPS tahun lalu sama dengan EPS tahun lalu.
Selanjutnya ada dividen per share atau DPS. DPS rumusnya itu DPS tahun ini dikurangi DPS tahun lalu sama dengan DPS tahun lalu. Sekian pemaparan materi tentang analisis laporan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.